Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini Allah gerakkan hati kita untuk mau sama-sama belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini memberikan kita harapan yang semakin besar. Mudah-mudahan perbincangan pada saat ini menguatkan pula harapan kita di saat kita melanjutkan pembicaraan tentang harapan. Kali ini pembicaraan kita tentang harapan dan dosa. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamabad. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafidhahullahu ta'ala. Kita masuk di bab ar-raja'u wa dzunub, harapan dan dosa. Itu hubungan antara harapan dengan dosa. Qala musannif hafidhahullahu ta'ala, inna dzamba mahma 'adhamu wa kabura fa innal baba raja'i maftuhun li sahibihi idza taba. Sesungguhnya dosa itu, kata beliau, seberapapun besar dosa itu, maka sesungguhnya pintu harapan itu tetap terbuka bagi orang yang mau bertobat. Jika dia bertobat, bagi pelaku dosa yang bertobat. Laisa lahu an yaqnuta, dan tidak patut bagi dia itu untuk kemudian berputus asa. Au yadunu nafsahu halikan la mahalah, atau dia kemudian mengira bahwa dirinya itu binasa dan dia tidak punya peluang lain. Bal alaihi an yashra'a fi taubati min jurmihi, maka wajib baginya itu untuk bersegera, yaitu untuk segera taubat dari kesalahannya, wa an yarju rahmata rabbihi, dan dia berharap kasih sayang Rabb-nya. Jadi di paragraf awal ini beliau memberikan harapan kepada para pelaku dosa bahwa seberapapun dosanya, seberapapun besar dosa yang dia lakukan, maka pintu kasih sayang Allah itu tetap terbuka selama dia mau bertobat. Ini yang menjadi penekanannya. Jadi bukan harapan atas dosa yang dilakukan kemudian hanya melulu harapan saja, tapi ditekankan bahwa itu bisa didapatkan ketika orang itu mau bertobat. Waqad fatakhallahu azza wa jalla baba roja'i li ibadihi fi maghfirati ayyi dambin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu harapan bagi hamba Allah, yaitu akan diberikan ampunan seberapapun atau bagaimanapun dosanya. Allah taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim," yaitu mereka yang berlebih-lebihan melampaui batas pada diri mereka. "La taqnatu min rahmatillah," janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. "Innahu huwal ghafurur rahim," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wal khitabu huna laisa liman atnaba damban sohiron, kata beliau, khitab atau sasaran pembicaraan, arah pembicaraan Allah dalam ayat tersebut itu bukan pelaku dosa yang dosa kecil. Innama liman asrafa ala nafsihi bil ma'asi wad dunub, yaitu ditujukan semata-mata pada orang yang melampaui batas pada dirinya dengan melakukan maksiat dan dosa-dosa. Fababu rahmati wal maghfirati maftuhun liman taba wa anab, maka pintu kasih sayang Allah dan pintu ampunan Allah itu terbuka bagi siapa saja yang mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maftuhun liman taba wa anab, ini perlu kita garis bawahi karena ini bagian kunci dari pembahasan di sini. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina, jika datang padamu orang-orang yang dia itu beriman dengan ayat-ayat kami, fakul, dan katakan salamun alaikum, maka katakan salamun alaikum, keselamatan atas diri kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah telah mewajibkan atas dirinya, yaitu kasih sayang untuk kalian. Anau, bahwasanya dia man amila, siapa yang beramal minkum dari kalian itu su'a bijahalatin, siapa saja dari kalian yang berbuat keburukan karena kebodohannya,
summa taba min ba'dihi, kemudian bertobat setelah melakukan keburukan itu, wa aslaha, dan dia memperbaiki diri, fa annahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di ayat ini juga kabar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka itu berbuat dosa, yaitu su'a bijahalatin, karena kebodohan dia. Summa taba min ba'dihi, kemudian bertobat setelahnya. Ini yang menjadi kuncinya juga. Jadi siapa yang melakukan kesalahan kemudian bertobat, maka pintu harapan itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berkata, fata'wilul kalam, maka tafsir dari kalam tersebut, ay tafsirul ayat, wa idza ja'aka ya Muhammad al-qaumul ladina yusaddiquna bitanzilina, jika datang satu kelompok orang kepadamu wahai Muhammad, yaitu mereka itu orang yang membenarkan apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, wa adillatina, dan dalil-dalil kami, wa hujajina, dan hujjah dari kami, fayukirruna bidzalika qaulan wa amalan, kemudian mereka berikrar, menampakkan, mewujudkan keyakinannya itu dalam bentuk ucapan dan amalan. Mustarsidika, mereka itu minta agar diberikan rosid, diberikan petunjuk kepadamu, andunubihim, dari dosa-dosa mereka, allati salafat minhum, yang sudah mereka kerjakan, baini wa bainahum, antara diriku dan diri mereka. Jadi Ibnu Jarir beliau menafsirkan, kalau datang sekelompok orang padamu, dia itu syaratnya beriman, membenarkan apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, kemudian dia mengikrarkan itu baik ucapan maupun perbuatan, dan dia minta petunjuk atas dosa-dosa yang dia lakukan, yang dosa itu antara dia, mereka, hamba itu dengan Allah. Ini juga penting, karena ketika dosa itu terjadi antara hamba dengan hamba berupa kedoliman, maka tobatnya beda. Tapi ketika dosa itu terjadi antara dia dengan Allah, maka kata beliau, hal lahum min hataubatun, mereka bertanya apakah masih ada kesempatan untuk bertobat, fala tu'isuhum minha, maka jangan kamu buat mereka itu berputus asa dari taubat itu. Wakulahum, dan katakan pada mereka, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, amanatullahi lakum min dunubikum, Allah itu merasa ada jaminan keamanan dari Allah untuk kalian atas dosa-dosa kalian, an yu'aqibakum alaiha, bahwa Allah itu tidak akan mengiqab, tidak akan menghukum kalian atas dosa-dosa yang kalian kerjakan. Ai alaikum al-amanu lan yu'aqibakum. Jadi wajib atas kalian rasa aman, dan Allah tidak akan mengiqab kalian, tidak akan menghukum kalian. Ba'da taubatikum minha, setelah kalian taubat dari dosa yang dilakukan itu. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan atas dirinya untuk memberikan kasih sayang. Yaqulu qada rabbukum ar-rahmah bi khalqihi, yaitu Allah telah menetapkan kasih sayang untuk hambanya. Maksudnya adalah bahwa beliau menunjukkan pada kita, siapapun yang pelaku dosa, jika dia bertobat pada Allah, maka Allah akan mengampuni, dengan syarat tadi dosa yang dia kerjakan adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia tobat, maka Allah sudah mewajibkan pada dirinya sendiri. Ini bentuk dari kasih sayang Allah, dan Allah tidak punya kewajiban terhadap hambanya, tapi ini untuk menunjukkan pada kita bahwa begitu pastinya bahwa Allah itu ingin membuat kita yakin Allah akan memberikan kasih sayang pada orang yang mau bertobat tersebut. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an. Dan ada orang lain yang mereka itu mengetahui dosa-dosanya, yaitu mereka mencampur amalan soleh dengan amalan yang buruk. Asallahu an yatuba alaihim, dan kemudian mereka berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menerima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka sedekatan, sebagai sedekah. Fatuhiruhum, kemudian sucikanlah mereka, wa tuzakihim, dan sucikan mereka biha, dengan sedekah itu.
Washolli alaihim, kemudian bersolawatlah, doakanlah mereka. Inna sholawataka sakanun lahum, karena doa darimu itu menenangkan mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, Ibnu Jarir At-Tabari beliau menjelaskan makna ayat tersebut, yakni subhanahu wa ta'ala bil amalis salih alladzi khalatuhu bil amalis sayyi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap amal soleh yang bercampur dengan amal buruk, i'tirafuhum bidunubihim, Allah itu mengetahui dosa-dosa mereka, wa taubatuhu minha, dan taubat mereka atas dosa-dosa yang dikerjakan. Wal akhiru sayyi, dan akhir dari sesuatu yang buruk itu huwa takhallufuhum an Rasulillah SAW, yaitu mereka menyelisihi Rasul SAW khina kharaja ghazian, itu ketika Rasul keluar untuk perang, wa tarkuhum al jihad ma'al muslimin, dan mereka ini meninggalkan jihad, tidak mau ikut berperang. Jadi ada orang-orang yang dulu ketika Rasul keluar pergi berjihad, mereka tinggal, mereka tidak mau ikut dengan berbagai udzur yang mereka sampaikan. Allah mengetahui itu, kemudian Allah sebutkan di ayat tersebut, di ayat ini, wa akharuna i'tarafu bidunubihim, mereka itu mengetahui sebenarnya dosa-dosanya. Wa asallahu an yatuba alaihim, dan mereka berharap agar Allah menerima taubatnya. Minallahi wajibun wa innama maknahu sayatubullahu alaihim, dan ketika dikatakan minallahi wajibun, wajib, bahwa Allah itu wajib akan mengampuni mereka, innama maknahu, maknanya itu semata-mata adalah sayatubullahu alaihim, Allah akan menerima taubat mereka. Ini adalah harapan yang dibangun, tapi tetap dengan di atas sebab, ya. Mereka melakukan sebab, yaitu taubat dulu, baru kemudian berharap bahwa Allah mengampuninya. Jadi harapan itu bukan hanya harapan kosong tanpa upaya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Hadis ini ada hadis qudsi dari Anas bin Malik, bahwasanya aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, innaka, sesungguhnya engkau ma ta'autani wa rajautani, bagaimanapun engkau itu meminta atau mohon padaku dan berharap padaku, ghafartu laka, aku telah mengampuni kalian, ala makana fika, atas apa yang ada pada diri kalian, yang telah kalian lakukan, itu berupa dosa. Wala ubali, dan aku tidak peduli, ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, lau balaghat dunubuka ananas samai, meskipun dosa-dosa kalian itu sudah seluas langit. Anana itu adalah sahab, yaitu mendung, atau dikatakan wasolat ad-dunubu ila samai allati taroha, dosa itu sudah seluas langit sebagaimana yang dia pandang, maksudnya banyak sekali. Kata Allah, aku tidak peduli. Summastaghfartani, kemudian setelah kamu melakukan dosa sedemikian banyaknya, kamu beristighfar, mohon ampun padaku, ghafartu laka, aku ampuni engkau. Wala ubali, dan aku tidak peduli, ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani bikuro bil ardi khotoya, jika engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan, summa lakitani la tusriku bi syai'an, dan kamu datang padaku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bikurobiha maghfiratan, maka aku datang padamu dengan sepenuh bumi maghfirah, yaitu ampunan. Fallahu azza wa jalla yaftahu baba raja'il azimi li ibadihil ajmain. Kata beliau, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu harapan yang besar, yang agung bagi hambanya seluruhnya. Dari hadis qudsi tersebut disimpulkan seperti itu. Jadi seberapapun besarnya dosa seorang hamba,
selama dia mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buka pintu harapan. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yudni al-mu'mina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, fayadau alaihi kanafahu. Kemudian Allah letakkan pada mereka itu kanafah. Kanafah itu adalah asatru, yaitu penutup, sebuah penutup. Wayasturuhu, kemudian menutupinya, fayakulu, dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang mukmin tersebut, ata'rifu dzambakada, apakah kamu tahu dosa yang ini? Ata'rifu dzambakada, kamu tahu dosa yang ini? Jadi nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala ada orang beriman yang dipanggil oleh Allah, kemudian ditutupi sehingga yang disebut di sini wayasturuhu, yaitu yasturu abdahu an ru'yatil khalqilahu, yaitu menutupi hambanya dari pandangan makhluk yang lain, dari pandangan hamba-hamba yang lain, sehingga ini privat antara orang beriman itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tanya, kamu tahu nggak ini dosamu? Kamu tahu nggak ini dosa ini gitu ya. Fayaqulu na'am, hamba itu berkata, iya, ay rabbi wahai rabb. Hatta idza qarrarahu bidunubihi, hingga kemudian dia berikrar, maksudnya mengiyakan semua yang dia lakukan berupa dosa-dosanya itu, wa ra'a fi nafsihi annahu halaka, dan dia melihat, wah ini celaka, sudah tidak punya harapan, karena begitu detail Allah menanyakan semua dosa yang dia lakukan. Qala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, satartuha alaika fid dunya, aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha laka al-yaum, dan aku akan mengampunimu pada hari ini. Fayu'ta kitab hasanati, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kitab kebaikannya. Wa am al kafiru, adapun orang-orang kafir, wal munafiquna, dan orang-orang munafik, fayaqulu asyhadu, kemudian dia berkata, memberikan persaksian, haula'il ladzina kadzabu, mereka ini orang-orang yang mendustakan ala rabbihim, atas mendustakan Rabbnya, ala laknatullahi ala dzalimin, dan ingatlah laknat Allah itu atas orang-orang yang zalim. Jadi ini harapan bagi orang yang beriman ketika dia berdosa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui lisan Rasul yang mulia, yang Rasul tidak mungkin berbohong, bahwa orang-orang yang beriman itu masih punya harapan bahwa Allah akan menutupi nanti di akhirat, ditutupi ketika Allah mengadili, tidak diperlihatkan, tidak diumbar aibnya di hadapan makhluk yang lain, ditunjukkan semua dosanya kepada hamba itu, sampai hamba itu merasa putus asa, hampir putus asa karena begitu detail dosa yang Allah tunjukkan padanya. Tetapi ternyata ketika hamba itu merasa bahwa dirinya akan binasa, Allah mengatakan, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, maka sekarang ini aku akan mengampuni dosa-dosamu pada hari ini. Maka ini adalah harapan yang luar biasa yang kita seorang mukmin mesti berhusnudzon pada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah tutupi dosa-dosa kita di akhirat. Kemudian hadis itu ditutup dengan pembedanya, bahwa berbeda dengan orang-orang kafir dan munafik. Nah, mereka ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang pendusta. Mereka mendustakan Rabb-nya, maka ingatlah bahwa laknat Allah itu hanya pada orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari karakter yang buruk tersebut. Kullu hadhil maghfirah war rahmah. Setiap maghfirah, ampunan dan rahmat ini, akhi qari, wahai saudaraku pembaca, kata beliau, idza tubta min dunubika, jika engkau bertaubat dari dosa-dosamu taubatan hakikian, yaitu taubat yang hakiki, wa in kasarta
amama Allah, dan engkau merasa hancur, merasa remuk redam di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa itu. Wa tadarra'ta ilaihi, kemudian kamu tunduk pasrah, tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadalta lahu, kemudian rasa hina di hadapan Allah. Wa badaltal asbaba, dan kamu melakukan berbagai upaya atau sebab, yaitu mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mna'ta anil dunub, kemudian kau berhenti dari melakukan dosa. Wastaqbalta hayatan jadidatan nadamta fiha ala ma fata, dan kemudian engkau memulai hidup yang baru dan engkau menyesali apa yang sudah berlalu. Maksudnya dosa-dosa itu disesali, kemudian bertekad untuk hidup dengan kehidupan yang baru. Wa azamta ala an la ta'uda ila dalika mustaqbalan, dan engkau berazam untuk tidak mengulang dosa yang sama itu di masa yang akan datang. Maka dengan melakukan semua itu, kita berhak untuk berhusnudzan bahwa Allah akan mengampuni dan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Fa'mal wajtahid, beramalah dan bersungguh-sungguhlah. Wala tudayyi'ul fursata min baini yadaik, dan janganlah engkau menyia-nyiakan kesempatan yang ada di hadapanmu. Wa'lam, ketahuilah, anal mauta idza khotifa ruhaka, ketahuilah bahwasanya ketika kematian itu menyambar ruhmu, fasatandamu ala fawati hadihil fursah, maka engkau akan menyesali kesempatan ini. Wa tatamanna al audata li istighlaliha, dan engkau akan berangan-angan al-audah, yaitu kembali, roja'ah, kembali istighlaliha, yaitu untuk bersibuk-sibuk dengan amal soleh. Walakin, akan tapi, hayhata, bagaimana mungkin, faqad fata awanul amal, karena sudah berlalu awanul amal, yaitu waktu untuk beramal. Wahana waktul hisab, dan sekarang tiba waktunya hisab. Wallahul musta'an, Allah tempat kita mohon pertolongan. Jadi ini bab berkaitan dengan harapan dan dosa, dan penekanannya adalah siapapun yang memiliki dosa, maka dia masih memiliki peluang untuk berharap bahwa Allah ampuni selama dia taba min ba'dihi, yaitu bertobat setelah melakukan dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Adakah di antara kita yang gak punya dosa? Semua dari kita punya dosa. Adakah dari kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Semua kita pernah melakukan kesalahan. Dan barangkali dosa kita sangatlah besar, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu harapan yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah kelak. Allah Ta'ala karuniakan kepada kita sebaik-baik nikmat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala teguhkan kita ini untuk senantiasa memaui belajar agama Allah. Insya Allah kita bertemu pada pekan berikutnya, dan kita kembali belajar tentang masih berkenaan dengan roja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.